Istimewa Yogyakarta, pusat pendidikan dan kebudayaan yang sangat kaya, serta kearifan lokal yang tercermin dalam keramahan masyarakatnya. Yogyakarta, tempat di mana warisan masa lalu berpadu harmonis dengan dinamika kehidupan masa kini. Kula kawula Ngayogyakarta ngajeni. Ngajeni menika cekakan saking ngapurancang, jempol, nuwun sewu utawi nderek langkung, nyuwun pangapunten, matur nuwun, monggo. Injih. Untuk menguatkan kompetensi sosial kultural, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui bidang pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan sosiokultural melakukan aksi perubahan yang dipimpin oleh Project Leader Ibu Budi Harti SEMSI dengan aksi perubahan berjudul Chandra di Muka, perencanaan diklat karakter berbasis kompetensi sosial kultural di Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini dirancang untuk membentuk aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki kompetensi sosial kultural yang kuat sehingga mampu berinteraksi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat yang beragam. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, pertama, koordinasi internal untuk memastikan keselarasan visi, misi, serta program. Koordinasi internal pertama dilaksanakan pada 21 Mei. Berikut bukti dukung dari setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya, koordinasi eksternal dengan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa atau UST untuk menjalin kerjasama strategis dalam pengembangan materi dan pendekatan pelatihan yang komprehensif. Selanjutnya, melakukan pembentukan tim efektif. Tim ini dibentuk untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan memastikan semua persiapan kegiatan berjalan lancar. Berikut bukti dukung dari setiap tahapan kegiatan. Tahapan berikutnya adalah kajian penyusunan kurikulum. Pada 19 Juni, dilakukan kajian penyusunan kurikulum untuk memastikan kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program. Dalam kegiatan ini menghasilkan dokumen kajian rencana pembelajaran sosial kultural yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan diklat sosial kultural. Berikut bukti dukung dari setiap tahapan kegiatan. Kegiatan selanjutnya adalah Focus Group Discussion atau FGD, dilaksanakan pada 27 Juni untuk mengumpulkan masukan dan saran guna memperkaya materi pelatihan. Dalam FGD tersebut dihadiri narasumber yang berkompeten di bidang sosial kultural, yakni Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Berikut bukti dukung dari setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya, rapat koordinasi penyusunan draft indeks biaya dilaksanakan pada 27 Juni. Ini penting dilakukan untuk menganalisis kebutuhan hingga efektivitas dan efisiensi dalam merumuskan pembiayaan pelatihan. Selanjutnya, SK Indeks Biaya Pelatihan dikeluarkan pada 15 Juli untuk melegalkan pembiayaan yang akan dikelola dalam kegiatan pelatihan, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan berikutnya adalah koordinasi persiapan dengan pihak ketiga. Kegiatan ini dilakukan pada 4 Juni untuk memastikan kerjasama yang baik dalam perancangan fitur aplikasi IMT. Kegiatan selanjutnya adalah pengembangan fitur aplikasi IMT pada 25 Juni. Pengembangan fitur ini dilakukan untuk mendukung proses pelatihan dan monitoring secara berkala dan secara digital. Para peserta dan pengajar dapat mengetahui dengan mudah, terlebih dengan adanya user manual, sehingga akan lebih mudah dalam mengoperasikan dan memaksimalkan teknologi aplikasi IMT tersebut. Dan berikut adalah tampilan dari fitur IMT yang terbaru. Berbagai menu dapat diakses dengan mudah dan dapat diupdate sesuai dengan kebutuhan, termasuk mengupdate materi di dalamnya. Kegiatan berikutnya adalah sosialisasi IMT via Zoom untuk memastikan semua pengajar dan calon peserta dapat menggunakan aplikasi dengan efektif. Agenda selanjutnya adalah penyusunan surat keputusan Kepala Badan Diklat tentang pelatihan sosial kultural pada 1 Juli yang menjadi dasar pelaksanaan pelatihan sosial kultural
Berikutnya adalah rapat koordinasi pada 2 Juli, sekaligus persiapan Expos Chandra di Muka. Dalam Expos Chandra di Muka, yaitu perencanaan diklat karakter berbasis kompetensi sosial kultural di daerah istimewa Yogyakarta. Kami menyadari bahwa pelatihan sosial kultural ini membutuhkan peran banyak pihak untuk kesuksesannya. Nilai-nilai Jogja itu kita universalkan. Jadi kalau nanti pesertanya itu dari daerah lain, biar kenal Jogja. Expos Chandra di Muka yang dilakukan pada 9 Juli untuk memperkenalkan program Chandra di Muka secara resmi dan mendapatkan dukungan serta masukan dari berbagai pihak. Kegiatan selanjutnya adalah monitoring mentor dilaksanakan pada 10 Juli. Tidak hanya monitoring pasca pelaksanaan saja, namun konsultasi secara rutin dengan mentor dilaksanakan untuk memantau setiap progres yang dikerjakan. Peran coach juga sangat penting dalam memberikan masukan agar aksi perubahan dapat tercapai sesuai tujuan. Agenda selanjutnya adalah integrasi program dengan bidang di lingkungan Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memastikan keselarasan dari Chandra di Muka. Berikutnya diskusi dan konsultasi dengan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dilakukan. Pada tahap ini sangat penting untuk menyepakati kerjasama dalam pengembangan materi sosial kultural. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MOU dengan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa untuk memperkuat komitmen kerjasama dalam bidang pengembangan sosial kultural. Training of trainer dilaksanakan untuk membekali pengajar dan penyelenggara dengan materi yang diperlukan guna penguatan diklat sosial kultural. Kegiatan ini memastikan bahwa semua pengajar memiliki kompetensi yang memadai untuk menyampaikan pelatihan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan Chandra di Muka. Berikut bukti dukung dari setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya adalah akselerasi kegiatan yang dilaksanakan yang ditarik dari jangka menengah dilaksanakan di jangka pendek, yaitu integrasi STTP. Akselerasi kegiatan dari jangka menengah ke jangka pendek dilakukan untuk mengintegrasikan program secara lebih cepat dan efisien. Langkah ini memastikan bahwa pelaksanaan pelatihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Selain itu, kegiatan tambahan juga dilakukan, yaitu sosialisasi di podcast Balai Tekomdik dan Jogja Belajar Radio, serta launching yang dilakukan oleh Bapak Dewo Isnubroto Imam Santoso, SH, PLT Asisten Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang pemerintahan dan administrasi umum. Dari undang-undang tersebut bahwa di situ mengamanahkan untuk pengembangan kompetensi itu melalui 3 hal, yaitu pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosial kultural. Untuk ini saya berikan untuk dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Dengan informasi yang luar biasa, dan di sini juga hadir coach kami yang luar biasa juga. Boleh dong minta suaranya juga sekalian. Dari badan diklat dan luar biasa semua ikut. Merupakan momen penting untuk membangun kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap program ini. Dengan adanya visual branding dan identity program, Chandra di Muka diharapkan semakin dikenal masyarakat dan pelaksanaannya semakin optimis. Visual branding membantu membentuk citra positif untuk meningkatkan kepercayaan dan memudahkan masyarakat mengenali dan memahami tujuan serta manfaat dari Chandra di Muka. Inovasi dalam manajemen aparatur sipil negara sangat diperlukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Saya mengapresiasi aksi perubahan Chandra di Muka. Saya berharap inovasi ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur sipil negara Pemda DIY maupun lembaga lainnya. Menyatakan dukungan dan apresiasi pada Chandra di Muka. Saya yakin berperubahannya akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi peningkatan kompetensi sosiokultural bagi ASN di Indonesia. Aksi perubahan ini merupakan bentuk komitmen untuk mencapai keberhasilan dan transformasi birokrasi yang berdasarkan nilai kearifan lokal. Saya mengapresiasi
inovasi Chandra di Muka. Memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proyek perubahan Chandra di Muka. Ini akan mendorong kompetensi sosial kultural yang selama ini agak sedikit tertinggal. Kompetensi sosial kultural sangat penting mengingat kita ini sebagai negara paling majemuk, dan dengan kompetensi sosial kultural kita bisa membangun rasa kebersamaan. Aksi perubahan ini saya pikir akan sangat bermanfaat untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi ASN, Pemda DIY maupun lembaga lainnya melalui perencanaan pelatihan sosial kultural yang sistematis dan terintegrasi. Mendukung secara penuh proyek perubahan Chandra di Muka ini sangat baik sekali karena kita harus menyentuh kompetensi sosial kultural dan ini akan menjadi pionir ya, terutama untuk di lingkungan pemerintah daerah. Mendukung aksi perubahan Budi yang berjudul Chandra di Muka. Nah, ini terkait dengan perencanaan diklat karakter berbasis kompetensi sosiokultural di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sangat mendukung Chandra di Muka yang pada intinya adalah mengembangkan muatan lokal secara nasional. Saat ini kami dari Lembaga Administrasi Negara mendorong semua daerah, kementerian dan lembaga untuk mengembangkan muatan lokal khususnya untuk sosial kultural. Saya sangat mendukung ya aksi perubahan ini ya, karena sangat relevan ya, dan sejalan dengan Peraturan Gubernur 72 tahun 2028 tentang budaya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Saya sangat mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudari Budiati tentang inovasi Chandra di Muka. Mendukung aksi perubahan Chandra di Muka diharapkan dapat menguatkan karakter dan etika ASN. Mendukung penuh aksi perubahan Chandra di Muka. Diharapkan setiap pemegang jabatan di pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata nilai keyogyakartaan sebagai modal berinteraksi melayani masyarakat yang sangat majemuk. Mendukung sepenuhnya Chandra di Muka. Semoga inovasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi pengembangan kompetensi ASN di daerah istimewa Yogyakarta. Menyatakan dukungan penuh terhadap Chandra di Muka ini merupakan kontribusi nyata dari Ibu Budi terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Nanti akan memberikan warna tentunya di Badan Diklat sendiri, karena Badan Diklat itu adalah Chandra di Mukanya calon-calon pemimpin daerah ya. Dan kami berharap juga nanti bisa diimplementasikan. Ketika diimplementasikan itu mari kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, tentunya dengan kolaborasi itu nanti akan ada kemudahan-kemudahan. Bukti dukungan ini memperlihatkan komitmen kerja keras semua pihak yang terlibat dalam program Chandra di Muka. Sebagai pelayan masyarakat harus memiliki jiwa sosial kultural yang kuat dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono dan ajaran moral Sawici Greget Sengguh Poramingko, serta dengan semangat golong kilik menjadi landasan penting dalam setiap langkah kita. Menghargai perbedaan, meningkatkan profesionalisme, mengintegrasikan nilai lokal untuk Indonesia yang berbineka, menyatu dalam keberagaman, berkarya untuk bangsa, harmoni dalam keberagaman, kompetensi dalam pelayanan. Chandra di Muka, Amaning Jadiwo.